Assalamualaikum sobat, semoga sobat sehat-sehat selalu ya. Kali ini saya akan bahas mengenai fasilitas DOS-Shell yang ada di dalam Windows 10. Windows versi sebelumnya juga ada seperti Windows 8, Windows 75, Windows XP, semua ada. DOS-Shell ini banyak fungsi-fungsi DOS bawaan dari sistem operasi DOS pada masa lalu. Oke, bagaimana cara memanggilnya? Kita tinggal mengetikkan saja di sini di menu pencarian ya. Tinggal kita ketik cmd, kemudian enter. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam menu DOS-Shell. Jadi DOS-Shell ini sebenarnya adalah warisan dari ketika sistem operasi menggunakan DOS, Disk Operating System. Pada masa itu semua PC komputer itu menggunakan drive. Sistem operasi itu berada di drive C dengan menggunakan sebuah disket yang diboot di drive A ini. Sekarang DOS itu masih dipertahankan oleh Microsoft dalam bentuk DOS Shell seperti ini di dalam sistem operasi Windows sekarang ini. Sebenarnya bisa saja Microsoft mengganti dengan menu lain yang lebih kekinian. Tetapi pada faktanya para ahli komputer masih senang menggunakan menu ini, khususnya untuk mengelola jaringan. Oke, kita langsung saja menggunakan DOS Shell ini. Kalau kita sudah masuk ke dalam DOS Shell, maka tampilan Windows DOS Shell seperti ini. Hanya hitam gelap dan di pojok kiri atas di sini ada C prompt yang artinya drive C. Kalau di Windows semua proses manajemen file itu ada di Explorer. Tetapi kalau di DOS ya di sini. Oke, saya besarkan saja supaya terlihat ya. Saya rasa ini sudah cukup jelas ya. Kalau kita ingin pindah drive, maka begini caranya. Ketik D.2 enter. Artinya sekarang kita sudah berada di drive D. Kalau kita ingin melihat file dan folder yang ada di D, maka begini dulu. Ketikkan dir enter. Nah, di bawahnya muncul daftar file dan folder yang berada di drive D. Kalau kita ingin kembali ke C, maka ketikkan C.2 enter. Kemudian kita ketik dir lagi ya. Nah, sekarang adalah folder dan file yang ada di drive C. Bersihkan layar, ketik cls enter. Kembali seperti ini. Kita ketikkan dir lagi ya, mau melihat isinya. Nah, terlihat lagi file dan folder. Sebenarnya di dalam folder ini ada lagi file-file. File-file yang di dalam folder tidak terlihat di sini. Yang terlihat hanya foldernya saja dan juga file-file yang berada di luar folder. Untuk kali ini sudah kita bisa lihat di sini bahwa yang kita lihat sekarang adalah folder dari folder user. Kemudian subnya user. Kalau kita ingin melihat folder yang ada di root bagaimana? Kita tinggal ketik saja ya, cd. Kemudian di sini kasih garis miring seperti ini. Ini artinya kita berada di root drive C. Jadi kalau kita dir, maka yang terlihat adalah file-file yang berada di root dari drive C. Nah, kalau yang ada di atas ini artinya file. Yang dir ini artinya folder. Ini adalah nama-nama foldernya. Seperti program file, user, Windows, itu adalah foldernya. Sementara ini ada template-template ini. Template-template ini sebenarnya adalah sampah proses Windows ya. Sebenarnya harus kita bersihkan setiap saat. Kalau sudah banyak kita harus bersihkan. Ini akan nambah sendiri folder-folder ini. File-file seperti ini akan nambah sendiri. Kita hapus, nanti nambah lagi. Begitu terus. Kalau kita tidak pernah hapus, maka ini akan banyak sekali. Jadi akan memperlambat hard disk. Oke, fungsi-fungsi DOS Shell bagian 1, part 1 sampai di sini dulu supaya tidak terlalu panjang. Nanti akan dilanjut lagi menjadi part 2 dan part 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon bantuannya ya sobat untuk like dan subscribe. Assalamualaikum.